Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita akan bedah sesuatu yang super penting. Gimana caranya bikin kampanye kesehatan digital yang benar-benar efektif. Jadi, ini bukan lagi cuma soal postingan dapat berapa likes ya, tapi gimana caranya setiap klik, setiap share di media sosial, itu bisa kita ubah jadi dampak nyata buat kesehatan orang banyak. Oke, kita langsung aja bedah panduannya. Coba deh, kita lihat perbedaan mendasar ini. Dulu, orang kalau mau tanya-tanya soal kesehatan, ya datang ke klinik, nunggu, baru ketemu dokter. Era lama. Sekarang, era baru. Mereka buka HP, nanya Mbah Google dulu. Nah, ini pergeseran yang gede banget. Artinya, kita harus ada di sana, di dunia digital. Karena kalau kita nggak hadir dengan jawaban yang benar, siapa yang bakal jawab? Ya, hoax yang bakal ngisi kekosongan itu. Biar gampang, panduan kita kali ini bakal dibagi jadi 4 bagian utama. Pertama, kita kenalan dulu sama era baru promosi kesehatan. Kedua, kita belajar gimana caranya mendengarkan keresahan publik di dunia maya. Ketiga, baru deh kita rancang pesan yang menarik. Dan terakhir, yang paling penting, kita belajar gimana cara ngukur dampak nyatanya. Oke, kita masuk bagian pertama, era baru promosi kesehatan. Peran kita itu udah berevolusi total. Kita udah bukan zamannya lagi jadi pembuat poster yang cuma nunggu pasien datang. Sekarang, kita harus jadi kurator informasi. Tugas kita itu proaktif, jadi semacam pemandu di tengah lautan informasi biar masyarakat nggak tersesat sama hoaks. Jadi poin kuncinya tuh ini, setiap ada pertanyaan yang nggak kita jawab di dunia maya, itu sama aja kayak kita ngasih panggung gratis buat hoaks dan misinformasi. Ini bukan lagi pilihan, tapi udah jadi tanggung jawab kita untuk hadir di sana dengan data yang benar dan gampang diakses. Sekarang, kita masuk ke babak kedua. Nah, ini nih fondasinya, kunci dari semua kampanye yang hebat. Mendengarkan. Kampanye yang berhasil itu nggak dimulai dari apa yang pengen kita omongin, tapi dimulai dari apa yang benar-benar pengen diketahui sama masyarakat. Jadi, kita geser dari asumsi ke empati. Mungkin ada yang bertanya-tanya, emangnya data digital beneran lebih akurat daripada survei tradisional yang biasa kita lakuin? Pertanyaan yang bagus banget. Dan jawabannya, serius deh, bakal mengubah cara kita melihat perencanaan program kesehatan. Coba kita bandingkan langsung. Data digital ini menang telak. Soal waktu, kita bisa dapat data real time. Detik ini juga, nggak perlu nunggu berbulan-bulan. Soal kejujuran, orang kalau nanya ke Google itu kan jujur banget, apa adanya, nggak ada jaim-jaiman. Dan soal skala, kita ngomongin jutaan percakapan, bukan cuma ratusan responden. Jauh banget bedanya. Terus gimana cara praktisnya? Gampang banget, manfaatin aja fitur autocomplete di Google. Coba ketik amankah vaksin, nanti kan muncul tuh lanjutannya. Nah, itulah suara asli masyarakat. Kalau ribuan orang nanya soal itu, ya udah jelas konten apa yang harus kita buat. Jauh lebih efektif daripada poster generik kan. Oke, datanya udah dapat. Terus diapain? Kita ubah angka-angka tadi jadi sosok manusia. Kita bangun user persona. Coba kita bayangkan, target audiens kita ini apa sih yang dia lihat tiap hari di medsosnya, apa yang dia dengar dari grup WhatsApp, apa yang sebenarnya bikin dia cemas atau apa yang dia harapkan. Kalau kita udah kenal sedalam ini, pesan kita bakal terasa personal dan benar-benar nyampe. Kita lanjut ke bagian ketiga, ini bagian yang paling seru dan kreatif. Merancang pesan yang menarik. Di sini, semua data dan empati yang udah kita kumpulin tadi, kita sulap jadi konten yang gak cuma informatif, tapi juga bikin orang berhenti scroll. Pertama, kita harus pintar milih panggung. Tiap platform itu punya karakternya sendiri. TikTok itu mesin penemuan, tempat orang nemuin hal baru secara cepat. Instagram itu kayak katalog visual, buat bangun komunitas. Nah, kalau YouTube itu perpustakaannya, tempat orang cari penjelasan yang lebih dalam. Jadi jangan sampai salah kostum ya, sesuaikan kontennya. Terus ingat, audiens kita itu nggak seragam. Ada si pencari solusi yang butuh jawaban cepat dan praktis. Ada si penonton pasif yang cuma iseng-iseng nonton. Ada juga si peragu yang butuh banget data dan fakta buat yakin. Dan yang kita suka, si pendukung yang siap nge-share konten kita. Kenali kita lagi ngomong sama siapa, biar pesannya pas. Formula konten yang efektif itu sebenarnya simple, cuma 3 langkah. Pertama, KL-nya. 3 detik pertama itu krusial, kasih pertanyaan yang bikin penasaran. Kedua, isinya. Kasih solusi yang simple, jangan bertele-tele. Ketiga, hadiahnya. Kasih mereka kemenangan kecil, kesimpulan praktis yang bisa langsung mereka pakai. Dan tolong pegang prinsip emas ini. 1 konten, 1 pesan. Udah itu aja. Jangan serakah mau masukin semua info dari jurnal ke 1 infografis. Fokus ke 1 ide, biar pesannya tajam dan gampang nancep di kepala. Nah, ini contoh sempurna dari prinsip tadi. Daripada bilang minuman soda mengandung 39 gram gula,
Jauh lebih ngena kalau kita visualisasikan jadi 10 sendok gula. Analogi sederhana kayak gini nih yang mengubah data medis yang abstrak jadi pesan visual yang kuat, gampang diingat, dan pastinya gampang banget buat di-share. Oke, kita sampai di babak terakhir. Dan mungkin ini yang paling krusial, mengukur dampak nyata. Gimana kita bisa membuktikan kalau semua kerja keras kita di dunia digital itu beneran ngebawa orang dari layar HP mereka ke fasilitas kesehatan? Pertama-tama, kita ubah dulu cara kita mandang metrik. Udah, jangan terlalu fokus sama jumlah likes, itu cuma di permukaan. Fokus kita harusnya ke metrik yang lebih dalam, yaitu saves dan shares. Kenapa? Kalau orang nge-save konten kita, itu artinya kontennya sangat bermanfaat. Kalau mereka nge-share, itu level kepercayaan tertinggi. Lalu, gimana cara melacak jejaknya ke dunia nyata? Ada 3 langkah praktis. Pertama, pakai link pelacak khusus di setiap kampanye, biar kita tahu pengunjung datang dari mana. Kedua, arahkan mereka ke pendaftaran online yang gampang. Dan terakhir, waktu pasiennya datang, tinggal validasi aja dengan pertanyaan simpel di meja registrasi. Bapak atau Ibu tahu informasi ini dari mana ya? Jadi, pada akhirnya, inilah tujuan utama kita semua. Laporan yang baik itu bukan cuma nunjukin angka, laporan yang baik itu membuktikan gimana caranya satu klik di layar ponsel bisa benar-benar berubah jadi kesehatan masyarakat yang lebih baik. Itulah dampak nyata yang kita cari. Terima kasih banyak udah menyimak, semoga ini bermanfaat.